Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfan Arasi dari kelas Sistem Informasi Universitas Cyber Asia 301 akan mempresentasikan interaksi manusia dan komputer, hasil dari jawaban ujian akhir semester saya untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Komponen penting dalam membangun aplikasi, sistem, atau website. Aspek yang pertama adalah aspek UI atau UX. Aspek yang kedua, aspek ergonomi. Aspek yang ketiga ada aspek usability. Akan saya jelaskan masing-masing pengertian aspek ini dalam presentasi ini. Yang pertama, aspek UI atau UX mencakup user research, user interface, user experience, content strategy, responsive design, dan testing. Memperhatikan aspek ini saat merancang prototipe website dapat membantu meningkatkan kualitas dan kenyamanan pengguna dalam mengakses website, serta menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan efektif. Dalam aspek ergonomi, sangat penting dalam perancangan website karena dapat mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas pengguna saat mengakses website. Beberapa aspek ergonomi yang perlu diperhatikan meliputi layout yang sesuai, penggunaan warna yang tepat, responsif, navigasi yang mudah, ukuran dan jarak, dan interaksi yang intuitif. Yang ketiga ada aspek usability. Aspek usability meliputi navigasi, konsistensi, kecepatan, aksesibilitas, dan feedback. Memperhatikan aspek usability saat merancang prototipe website dapat membantu meningkatkan kemudahan dan efektivitas pengguna dalam menggunakan website. Saya ada sebuah website yang saya bangun. Untuk prototipenya juga sudah saya buat sesuai dengan kemampuan saya. Untuk prototipe sudah saya buatkan sketch website seperti ini. Ada halaman beranda, halaman produk, halaman keranjang belanja, halaman check out, dan halaman konfirmasi pembayaran. Untuk bentuk websitenya inilah bentuk websitenya. Melihat dari ketiga aspek ini, aspek UI dan UX sudah mencakup user research, user interface, user experience, content strategy, responsive design, dan ada melakukan beberapa testing. Dan yang menurut saya yang sangat menarik ini adalah dari aspek usability karena meliputi navigasi, konsistensi, kecepatan, aksesibilitas, dan feedback. Artinya pengguna dari website harus kita pikirkan bagaimana pengguna mendapatkan kemudahan untuk mengakses. Ini dari prototipe yang sudah saya tulis di tugas. Itu ada beranda seperti ini. Di beranda menampilkan logo, halaman login logout, menu, slider, banner, dan tampilan-tampilan produk. Ini seperti ini tampilan websitenya. Ada logo, pencarian, login,
lalu ada slide bannernya, lalu ada tampilan-tampilan produk. Selanjutnya ada menu produk. Menu produk ini menampilkan menu pencarian, menu utama, dan produk-produk yang digunakan atau ditampilkan di website ini. Kebetulan ini website penjualan alat-alat atau kosmetik untuk kecantikan, paket-paket skincare dan lainnya. Selanjutnya ada menu keranjang belanja. Jadi di saat memilih belanja atau memilih produk akan masuk ke dalam keranjang ini. Jadi di sini sudah dipikirkan untuk kemudahan pengguna seperti ini. Produk add successfully masuk ke dalam keranjang. Ini contohnya kita buat 3 produk. Tampilannya seperti ini. Kita klik seperti ini, sudah menampilkan harga produk dan subtotalnya. Apabila 2 sudah diakumulasi, tampilannya sudah sesuaikan dengan sketch dari tugas ini. Lalu masuk ke halaman checkout. Di sini sebelum atau di saat melakukan checkout, kita diminta untuk mengisi alamat tagihan, alamat pengiriman, lalu meninjau pembayaran. Setelah diisi, kita langsung lanjutkan ke menu checkout. Dan di sini kita bisa membayar menggunakan beberapa metode pembayaran. Mungkin ada beberapa modul yang cukup langka karena di sini kita mau ambil pembayaran yang sistemnya sudah internasional, dan ini biasanya digunakan untuk Indonesia. Ada bank transfer atau COD juga bisa. Ini contoh untuk bank transfer. Transaksi number ini adalah sebelum ke menu pembayaran tadi. Sebenarnya harus sudah muncul transaksi, nomor transaksinya. Jadi apabila mau membayar, masukkan nomor transaksi. Ya, di sini setelah memasukkan transaksi, nomor transaksinya, kita harus mentransfer ke nomor rekening yang tampil karena ini baru template. Untuk nomor rekening, bayar dengan bank transfer, namanya dan email. Jadi itu, lalu klik checkout. Nah, di sini sudah disiapkan. Seperti ini apabila sudah selesai melakukan order. Ya, saya lanjutkan ke presentasi saya. Jadi dari 3 aspek tadi, saya rasa website yang sudah dibangun sudah lengkap dengan syarat 3 aspek ini: UX, ergonomi, dan usability. Kesimpulan, ketiga aspek ini perlu diperhatikan secara bersamaan dalam perancangan sebuah aplikasi, sistem, atau website untuk menciptakan produk digital yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, untuk jawaban saya dari soal yang sudah diberikan, terhormat Pak Noviandri, ada pertanyaan bagaimana cara UMK dapat membantu para user dalam memahami website atau sistem. Nah,
IMK ini membantu pengguna dalam memahami website atau sistem dengan meningkatkan kegunaan, pengalaman, dan efisiensi pengguna, meminimalkan kesalahan pengguna, serta meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna dengan kebutuhan khusus. Jadi ini sudah saya lihat dari beberapa sumber. Studi IMK membantu desainer untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sebuah aplikasi atau website atau sistem dan merancang antarmuka yang lebih mudah digunakan, intuitif, dan cepat. Oleh karena itu, IMK sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perancangan website atau sistem yang efektif dan efisien. Jadi sebelum mengenal IMK ini memang saya membangun sebuah website tanpa, bisa dibilang karena saya otodidak, tanpa arah. Jadi ada template, tinggal dibuat saja. Sebenarnya konsep IMK ini apalagi dari aspek yang tadi, kita membuat sebuah sketch, membuat mockupnya, membuat desain database-nya, barulah kita membuat sebuah website. Jadi artinya kita sudah membangun konsep terlebih dahulu untuk membangun sebuah sistem aplikasi ataupun website agar mempermudah kita dan juga sesuai dengan standarisasi sebuah aplikasi, sistem, atau website untuk digunakan user. Karena tanpa konsep kita pun untuk troubleshooting nanti sulit. Menurut saya seperti itu. Jadi MK ini sangat membantu para user dalam memahami website, karena dari membangun sudah dengan konsep, sudah pasti nanti penggunanya juga akan lebih mudah menggunakan, karena konsep itu adalah membangun sebuah konsep yang pastinya mudah untuk pengguna. Lalu apakah IMK sangat perlu dipelajari? Ini pertanyaannya. Jadi jawabannya, IMK sangat perlu dipelajari oleh siapapun sebenarnya, oleh siapa saja dalam perancang yang terlibat dalam perancangan atau pengembangan sistem atau produk digital, termasuk desainer, pengembang, analis bisnis, manajer proyek, dan lain-lain. Hal ini karena semua orang yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengembangan sistem atau produk digital harus memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk mereka agar dapat merancang dan mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Selain itu, pengguna sistem atau produk digital juga dapat mempelajari IMK agar dapat memahami bagaimana mereka dapat menggunakan produk tersebut dengan lebih efektif dan efisien, serta untuk memaksimalkan manfaat yang mereka peroleh dari produk digital. Oke, sekian presentasi dari saya. Presentasi ini saya harap memenuhi kriteria untuk dinilai dengan baik oleh yang terhormat dosen pengampu IMK, itu Pak Novriandri. Semoga presentasi saya ini baik dan yang menonton juga ikut mendapatkan manfaat dari presentasi ini. Jika ada hal-hal yang ingin kita bahas, kita diskusikan, bisa melalui komentar yang ada di YouTube. Selain presentasi ini untuk memenuhi kewajiban UAS, saya juga membuka ruang untuk kita saling berdiskusi. Oke, sekian dari saya, Muhammad Afad Arazi dari kelas 301. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.